Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran keempat, tema 9, subtema yang ke-1. Bersama saya, Fatur Rahman. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga memberikan manfaat selama kegiatan kalian belajar di rumah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, kita akan mereview pembelajaran sebelumnya. Bagi yang belum menonton pembelajaran sebelumnya, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang kondisi geografis dan astronomis. Kita sudah mengupas tuntas pada materi sebelumnya. Selanjutnya, yang sudah kita pelajari adalah tentang peta Indonesia secara keseluruhan, di mana secara kondisi geografis kita berada di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Selanjutnya kita belajar tentang peta Kalimantan, baik secara utuh maupun peta Kalimantan atau peta buta Kalimantan Tengah khususnya. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang makna sebuah persatuan dan kesatuan. Makna penting, bagaimana persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan bangsa kita. Untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, maka persatuan dan kesatuan perlu dijaga dan dirawat. Ini adalah peta Indonesia. Ketika kita amati, ternyata laut yang berada di Indonesia sangatlah luas. 2/3 dari wilayah Indonesia adalah sebuah lautan. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi kita semua, sekaligus sebagai wujud bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Banyak sekali ragam perbedaan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda. Secara sederhana itu ada sebuah gambar orang atau sekelompok petani yang sedang menanam padi. Ada juga gambar yang menggambarkan bahwa sebuah perkotaan dengan kondisi jalan yang ramai dengan kendaraan dan mobil-mobil. Ada juga yang menggambarkan tentang bagaimana keindahan sebuah gunung, daerah pegunungan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menikmati sebuah pantai dalam setiap daerah kita. Datang di Indonesia dengan segala kenampakan alam yang ada. Mari kita bersyukur dan sama-sama kita rangkul untuk mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan secara bersama. Setelah kita kemarin belajar bagaimana tentang kondisi geografis dan astronomis, kita sekarang akan melihat tentang ketampakan alam atau bentang alam yang ada di Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Kita akan melihat mana proses adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam di sekitarnya. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa dengan daratan. Daerah kita tidak bisa dipungkiri ada air yang mengalir berupa sungai-sungai yang berada di sekitar kita. Itu juga bagian dari ketampakan alam yang ada di sekitar kita. Daratan adalah tempat kita berpijak.
Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Sebagai contohnya adalah ada gunung, pegunungan, ada juga dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Itu adalah berupa ketampakan alam yang ada di sekitar kita. Bila kita melihat di sekitar kita, maka kita akan mudah menjumpai bahwa daerah kita memiliki ketampakan alam yang sangat indah dengan berbagai ragam yang ada. Sebagai contoh, di Kemeh Batu Atas, kita lebih terkenal dengan tebing tinggi. Selanjutnya, perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Di lingkungan kita, khususnya di daerah Panglanbun, hampir semua penduduknya pasti mengenal dengan Sungai Arut, sungai yang berada di tengah-tengah kota Panglanbun, atau pantai yang berada di sekitar kita daerah Kumai, yaitu Pantai Kubu. Itu adalah bentuk dari ketampakan alam. Sekarang, bentuk adaptasi dari ketampakan alam yang pertama adalah kita lihat dari jenis pekerjaannya. Ada petani, pekebun, nelayan, atau kerja di kantor, karena tergantung dengan daerah mana dia tinggal. Apakah di daerah pesisir, ataukah dia di pedesaan, atau dia di perkotaan. Selain itu, makanan pokok juga berpengaruh karena bentuk adaptasi dari ketampakan alam tadi. Ada sebagian penduduk yang menggunakan nasi sebagai makanan pokok, jagung sebagai makanan pokok, atau sagu sebagai makanan pokoknya. Bahkan di daerah perkotaan terkadang menggunakan roti sebagai makanan pokoknya ketika pagi hari. Bentuk adaptasi lainnya adalah bentuk tempat tinggal atau rumah, pakaian yang kita kenakan, peralatan rumah tangga, dan bahkan teknologi yang masuk ke daerah tersebut. Bentuk tempat tinggal atau rumah pasti memiliki perbedaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Setelah kita melihat tadi bahwa ketampakan alam juga berpengaruh terhadap pekerjaan, terhadap bangunan rumah, juga ternyata ketampakan alam juga bisa menimbulkan perbedaan karakteristik seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup rukun itu sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Gambar di atas, Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Mereka membersihkan selokan dan lingkungan sekolah yang ada. Sebagai contoh, kita menjenguk orang yang sakit itu bagian dari kita menumbuhkan sikap kerukunan antar sesama, antar teman, atau pada keluarga. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mengenal tentang makna penting dari persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu sama dengan yang lain. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal ini dimungkinkan untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh tadi kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah atau juga menjenguk teman yang sakit. Hal tersebut dimungkinkan untuk meningkatkan kerukunan dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tanpa kita sadari, ternyata penampakan alam atau ketampakan alam yang ada di Indonesia menimbulkan banyak efeknya. Salah satunya adalah karakteristik seseorang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk pembelajaran kali ini,
ada satu buah kasus sederhana. Kita tadi sudah memperhatikan ketampakan alam yang ada di lingkungan kita. Air di laut juga akan berbeda dengan air yang ada di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Hal ini berkaitan dengan ketampakan alam yang tadi sudah kita bahas bersama. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa silahkan kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Dan silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini memberikan manfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.